podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Sugeng pepanggihan malih wonten ing podcast pra. Obrolane pandemen ketoprak. Kanugrahan lho, Dek. Dina iki lho adewe. Lirik piye? Aku dhewe ya bingung kok iso ngono lho, kok kersa. Waktu dan tenaganya itu lho, para energinya luar biasa untuk podcast pra. Ya kanugrahan nggono narasumber kok iso ning ketoprak podcast prak iki. Dikira apa? Iya to. Sing andene iki sing antri akeh lho. Iki ora Ketoprak. Rumangsane iki mlebu kene iki ya deg-degan. Oh. Ya, tamu kita sekarang siapa iki? Iki arep kenalan dhewe. Ora wani. Aku ya. Ora ngirit to. Nah, nek lu merasa kenalke Piai Putri. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Nggih. Untuk para netizen, hari ini kita kanugrahan. Ini ada narasumber kita Mas Nanang Arizona. Siapakah beliau? Pohon Piai Ampuh. Wes ngono kuwi atau? Kenake dhewe lagi. Mboten. Dadi nek wong kan ngertine ketoprak itu nek legend kan Pak Widayat. Padahal sing ketoprak kaya Pak Widayat ki ono. Ya Mas Nanang. Luwe legend. Oh, anak ketoprak kok Mas Dayat. Cerita iki kok. Ceritanya apa niku mau langsung Mas Nanang. Oke. Wis dikenal ya to? Ampun. Jadi saya tuh pernah berharap itu ketemu dengan Pak Widayat. Nggih. Masalahnya dek cilik. SMP ya Mas. Yang dindi kalungan radio. Kalungan radio mengarep ngrungokke Pak Widayat? Manggaloyuda Sudiro. Sudiro. Oh. Itu Pak Widayat kalian Bu Marsida. Marsida. Nggih. Terus pihantune koyo ngopo to aku. Oh. Nah, terus karena kuliah ning isi jurusan teater ana mata kuliah ketoprak. Dosen iki Pak Widayat. Wah. Cocik berarti itu ya. Cocik. Dilalaki aku kuliah iki. Nggae topi koyo Pak Widayat. Iki apa iki? Kok wadah cilike. Tapi saya tuh membayangkan oh ternyata saya bisa ketemu beliau Pak Widayat dengan kalau neng radio kan Nggih. Nggih. suaranya, karakternya kan luar biasa. Tapi banyak sebelumnya kan itu SMP. SMP. Cilianku tuh memang urip ning Tobong, Mbak. Oh, iya. Urip ning Tobong. Mungkin ku sing terkeso ning ya, iso ning apa Teater tradisi ya. Teater tradisi. Jadi saya itu kan Madiun aslinya. Iya. Aslinya kan Madiun. Nah, rumah saya itu dijadikan markas untuk pemain-pemain sandiwara. Nah, zaman biyen itu kan pemain ketoprak, pemain sandiwara ini colot-colotan. Oh. Jadi iya. pemain ketoprak nek ora payu, misalkan nek ora payu ya main ning sandiwara. Oh. Sandiwara ya main Kebalikannya. ketoprak. Iya. Itu Tobongan loh nih. Iya. Itu tahun 79-80 lah. Iya. Jadi mereka ngomah kuwi tinggo Markas itu tadi, markas ya? ketoprak itu meh bendino. Markas wong ketoprak, Iya. markas wong sandiwara itu meh bendino. Sampai rombongan Srimulat. Oh. Nah, jadi bukan yang sandiwara Iya, gitu. iya. Lah, kelas 3 SD itu meh bendino aku uripe ning Tobong. Uripe ning Tobong. Jadi mulai sekolah sore itu impiannya ning Tobong. Iya. Dadi wis biasa ndelok wong ning jero ning mburi Tobong padu, ning mburi Tobong kuwi ya urip-urip wong ning Tobong lah. Tapi tidak lalu tertarik untuk terlibat di situ. Dereng, Belum, jadi ya? kan begini, dulu itu yang unik itu. Jadi orang tua saya itu karena tempat rumah jadi markas pemain-pemain sandiwara itu dia seperti ngayomi gitu. Jadi main bendino itu pemain-pemain sandiwara yang main ketoprak itu kalau di situ ya semua itu dijamu dengan maka aku nek nonton sandiwara, Tobongan, keling itu mesti gratis. Kecuali itu untuk nggon mesti ngarep dhewe. Iya. Gitu. Sampai mergo kenalan mendino ya
tontonannya sesuatu ya terus mendarah daging ya jadi daging terus ya gue mau sekolah yang teater rasanya gitu mereka karena itu awal mula ketertarikan sekolah di teater karena kulino habitatnya topo mungkin habitatnya topo jadi sampai Tobong muncar sampai Tobong gue bangkrut sampai Tobong itu rumah gitu. Itu kan jaya-jayanya pada saya kelas 3 kelas 5 siswa budaya itu yang daerahku dan mungkin iso 3 bulan. Anak-anaknya sekolah nih, itu kan di sekolah kan itu. Anaknya sekolah. Yang paling terkesan di dalam kehidupan di Tobong yang jenengan amati itu jadi apa Pak? Wah lah memang padune pemain bareng pentas ya. Nek dua roman boleh ngisor padu. Padu ya. Itu ya bener itu kalau cerita mesti ya. Cerita kan macam-macam. Ketoprak sampai tekan Nyiroro Kidul beranak dalam kubur itu masih kayu kan zaman kan. Wis pengaruh modern sebenarnya sudah mulai masuk. Tapi yang bar pentas aturannya yang beri Tobong itu kan mesinnya bilik-bilik gede-gede gitu kan. Kecuali sing duwe base sing duwe itu biasanya kontrak. Rumah satu rumah gitu ya wis neng rumahku itu pemain-pemain kan udah itu markasnya di sana. Nah, biasanya misalkan pemain A karo B misalkan aku main gitu tuh engko pasanganku bojone sapa gitu wah ini cemburu. Tidak dalam profesional kerja gitu. Profesional kerja. Aneh ya memang ya mungkin apa ya wajar ya artinya baper soalnya ya. Iya. Tapi memang hal seperti itu banyak terjadi artinya di balik Tobong itu kehidupan itu memang luar biasa. Gak hanya persoalan ekonomi, persoalan keluarga keras buang. Belum nanti dengan masyarakat dan seterusnya. Berhadapan dengan masyarakat. Dan yang gono-gono itu kan orang yang ketoprak, mulai sandiwara ketoprak ludruk. Mulai sampai akhir aku skripsi ya juga Sri Mulat. Soalnya ya orang-orang ben gampang gitu loh. Kalau Sri Mulat sebenarnya kono yang nggon Sri Mulat bukan kono Sri Mulat ngobrol bareng semua dadi ketulisan. Oh iya. Itu terus neng. Tapi nek sing gampang nek sing angel ketemu ta. Kayak tulisan ada tulisan opo ya Pak? Dhewe ya ta? Ya pada narasumber sing minggu ini lho. Ketika ada mumet ra to garap ketoprak? Ora. Jadi salah takon nek takon mumet ora karo sing narasumber iki. Ora. Tantangan apa ora ono tantangan? Lalu ini pertanyaan nih. Saya kira kita tekon kok naik kuwi. Terus ini Mas Nana, nek ketoprak Tobong dulu atau teman ketoprak Sandiwara dulu itu kan tawarannya luar biasa. Mbuh kuwi saka sumber ceritane dalam segi keaktorane dan sebagainya. Nah itu nek menurut Mas Nana, keaktorane pemain-pemain dulu itu seperti apa? Kematangan permainannya. Apa ya wis ngadopsi teater-teater dan yang lain dalam bermain ini? Sebenarnya kan begini. Ketoprak ya, ketoprak itu kan sebenarnya kerakyatan. Jadi dia sangat terbuka gitu. Salah satu pertunjukan yang sangat terbuka itu saja memang ketoprak gitu. Nah, itu ya tahun 1887 lah ya mulai ono ketoprak di masyarakat agraris dengan petani gitu kan. Itu kan sebenarnya memang mulai satu pertunjukan yang sangat terbuka untuk masuknya unsur-unsur yang lain. Nah, tahun 1920-an itu kan sudah mulai marak tontonan-tontonan hiburan sebenarnya. Tontonan hiburan itu ya biar ono Dardanella, ono komedi Istanbul itu sing nanti berpengaruh pada pada model-model keaktoran, bagaimana aktor itu berlatih, bagaimana aktor itu gembleng diri itu. Jadi ruang kayak teater modern saya. Tapi kan Mas Nanang ini kan lebih memilih pada teater tradisional nih daripada teater barat untuk untuk bidang studinya. Nah, bagaimana dengan ketoprak? Sementara ketoprak itu kan sepengetahuan saya dan kami juga itu adalah bagian dari teater tradisional. Apakah itu benar atau bisa diluruskan atau bagaimana hubungan antara ketoprak dengan teater tradisional? Ini kata studi.
melanjutkan tadi dulu ya, Iya. sistem pelatihan. Kalau dulu kan memang baik ketoprak maupun kan belum ada di sandiwara sendiri kan belum ada latihan yang formal ke teater modern sekarang. Iya. Jadi ya langsung power yang tobong kuwi, latihan yang tobong gitu. Dengan pentas itu sendiri ya latihan iki. Diuji sora Berarti gitu. langsung ya tanpa Kalau latihan dulu gitu. Latihan kan ada latihan kan belakangan setelah itu. Oh. Dan yang sering mulat main seminggu dijajal, misalkan seminggu ra lucu ya mulai. Oh, iya. Melok sih seminggu gitu kan. Training Penjajaran istilahnya, seminggu. training. Nah baru kan sekarang ketika teater modern masuk, sistem itu mulai ada latihan Latihan, dengan ya. aktoran. Dan kaitannya dengan tontonan tadi, ono komedi Istanbul, ono Dardanella, itu sebenarnya modern kan, sebenarnya modern itu orang Rusia yang ke Indonesia gitu. Nah, itu masuk mulai pengaruh tobong itu jadi di situ. Nek biar rumono tobong itu bentuk kan prosenium. Iya. Gitu. Nek biar yo semeneng latar ning halaman itu. Makanya luas banget. Lah iki kan Dan merakyat sekali ya. merakyat sekali. Iya. Lah itu yang penting di situ itu yang penting. Ketika masuk ke tobong dengan bentuk panggung prosenium, itu sudah mulai ada perubahan bentuk gitu. Termasuk tuntutan profit oriented. Oh, Oke. iya. Ini Profit oriented. ini non sewu. Ini juga ada tuntutan karena ada yang mau break dulu, ada yang mau. Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Masih semangat tentunya di podcast, Pra. Obrolannya pandemen ketoprak. Ya guys, dan besti-besti yang belum pada nge-like, subscribe dan juga isi kolom-kolom itu di komen-komen itu boleh banget ya. Kita tunggu arep do njaluk sapa narasumber kita siap menghadirkan untuk Anda. Ben ngapa, Dik? Ya ben terus ono ketoprak. Ben terus ono. Ben terus ono lah ya Pak. Ben do ngerti ya. Oh lho, Dek. Ya sencen ngono kuwi. Simpel wae, Pak. Oke. Aku seneng nek kayak simpel ngene iki. Ya kembali iki apa sih iki mau pertanyaannya bukan pertanyaan saka developer kuwi. Tentang ketoprak itu masuk kategori teater tradisi atau memang punya sendiri? Ngadeg sendiri Pak Nan? Iya. Kan ada dua ya. Secara garis besar kan ada dua. Teater tradisi dan teater modern. Gitu. Nah, ketoprak ringkasnya itu masuk dalam teater tradisi, teater rakyat. Oh. Dan teater tradisi adalah teater rakyat. Oh, Kalau nggih. ada teater rakyat, ada teater istana. Nggih. Wayang Wong itu dulu kan Teater istana, masuk istana. Itulah teater yang tumbuh dari kalangan rakyat. Nggih. Teater yang tumbuh dari kalangan rakyat yang menyuarakan kehidupan rakyat itu ketoprak. Nggih. Awal mulanya seperti itu. Walaupun dalam perkembangannya kan ketoprak kan tidak saja membicarakan problem rakyat. Dan seterusnya kan. Problem raja, kerajaan dan seterusnya masuk ke cerita-cerita itu, tapi awalnya kan tidak. Jadi dia termasuk teater tradisional, payung besarnya teater tradisional di teater rakyat. Oh, Makanya karakter ini yang sebenarnya harus muncul di dalam ketoprak. Walaupun memang ketika masuknya banyak cerita, banyak lakon-lakon gitu ya, tidak selalu menyuarakan kepentingan rakyat. Gitu. Bahkan kan yang karena tadi di awal saya sampaikan ketoprak itu paling fleksibel sebenarnya, salah satu tonton yang paling fleksibel untuk ditunggangi, masuknya kepentingan. Bisa masuk apapun ya. Informasi yang diberikan Iya, masuk apapun. Dan termasuk modernisasi yang modern itu sangat terbuka sebenarnya. Di awal itu sudah menandakan itu. Kongres ketoprak pertama itu 5 April 1957. Ngerso dalem Sultan Hamengkubuwono ke-9 membuka kongres itu sudah menyampaikan bahwa ketoprak itu satu bentuk teater rakyat yang tumbuh dari rakyat gitu. Dan menginginkan gitu, bergerak sebenarnya, menginginkan itu bergerak itu dalam arena
kehidupan modern. Artinya memang harus berubah, nggak bisa Seperti nggak itu, bisa seperti ya. itu. Itu kongres ketoprak pertama, sambutannya Aristoteles seperti itu. Artinya betapa ketoprak itu di waktu itu benar-benar mendapatkan apa ya, tempat yang Oh iya. layak diperhatikan Iya. betul ya Pak. Iya, karena kongres yang pertama itu di Jogja Nggih. itu 267. Sanggar. Iya, organisasi Oh, ketoprak. organisasi nggih. Kongres kedua itu sampai 371. Oh, sampai Memang ke luar sekitar. biasa ya dulu untuk catatan-catatannya. Iya, Iya, iya. yang Iya. ada. Sekilas saya baca loh. Nggih, nggih. Itu data-data itu ada. Gitu. Nah, yang data yang belum saya baca itu kaitannya tadi apakah atau siapa saja ketoprak topong itu sudah ada satu organisasi. Mungkin ya ketoprak topong waktu itu juga sudah ada organisasi yang masuk di dalam kongres itu. Nggih. Tuh. Lalu hal apa sih mempengaruhi pada waktu itu betapa dahsyatnya ketoprak terlepas dari entertainmentnya loh Pak, sehingga lalu kongresnya pun dari tahun ke tahun pesertanya semakin bertambah. Ya, karena memang ketoprak itu menjadi satu tontonan populer zaman saya itu tontonan populer yang bisa memberikan hiburan, Nggih. berkembang sangat pesat sekali. Bahkan di Jogja kan juga seperti itu kan, Magelang, Kalasan sampai itu. Di daerah Jawa Timur seperti itu, Indonesia juga begitu, utamanya Jawa. Ya karena dia terbuka, kemudian aspek-aspek modern itu masuk. Luwes gitu ya, Luwes, sangat luwes. fleksibel Nah, ketoprak itu. justru karena luwes itulah makanya kan yang perlu dilihat kembali lah sakjane terus nek wis kabeh itu mlebu itu watake ketoprak kayak ngopo sih? Nggih. Oh ya, Karakternya karakternya. kayak Iya. ngopo sih? Lah itu mungkin yang perlu. Ya mungkin kalau kita kalau kita sandingkan ya dengan teater tradisi yang lain, di luar itu kan memang mereka dijaga betul, yang pakem itu dijaga betul, dilestarikan betul, diberi tempat yang sangat terhormat begitu ya. Kalau pernah diberikan contoh di podcast ini juga ada kabuki, ada nowudu, sing pakem gitu, yang sing konvensional, wah larang banget. Nggih. Benar-benar dijaga ya Pak ya. Itu 750.000 tahun 2010 itu 750 itu sing kelas sing murah nonton. Iya. Itu yang paling Kabuki, anu iya, itu harga segitu. Dan itu tekan tinggi itu satu hari itu bisa main 2-3 kali. Dan itu sangat dirindukan Sangat ya, para dirindukan. dinanti ya. Mungkin itu PR kita ya. Iya. PR yang Joko ketoprak ben iso ngono kuwi. Tapi memang perubahan zaman sekarang kan udah demikian. Lah wong ketoprak aja gratis gak ada yang nonton, apalagi ditiketin. Ini gratis ya sih ono lah sih. Ya luwih ngeri to kuwi. Saya ora ono sing nonton to. Ya, tapi untuk perkembangan sekarang ini Mas Nanang, untuk ketoprak sendiri itu seperti apa yang dirasakan oleh Mas Nanang? Dan Mas Nanang ini kan juga sering sekali terlibat sebagai dewan juri di festival ketoprak. Nah, itu untuk perkembangan ketoprak itu seperti apa? Untuk yang saat ini? Tahun 2000-an ya, tahun 2000-an, 2010 ketika mulai ada festival ketoprak garapan. Ini mana ketoprak garapan. Itu kan satu kesadaran bahwa ketoprak sudah tidak bisa lagi menutup diri terhadap perkembangan cerita, perkembangan lakon gitu. Kemudian bentuk pertunjukan, masuknya unsur-unsur teater modern gitu. Itu akhirnya sampai di sana. Tapi kan tetap saja bahwa watak atau karakter dari ketoprak itu sik ketok saja. Saka saka cara berdialog, Kontowecono gitu ya. Dan sebagainya itu yang nggak bisa dihilangkan. Kalau di keilmuan itu ada putika yang itu sudah tidak bisa ditawar. Nah, putikanya masih ada dalam dialog antawacana dan seterusnya, ya ketoprak masih. Masih ketoprak gitu. Itu masih ketoprak gitu. Nah, sekarang kan multimedia juga sudah masuk. Komposisi di dalam
apa pertunjukan, bagaimana pemain itu dikelola sebaik mungkin di dalam apa pertunjukan, trik-trik, walaupun trik-trik sajane wis sudah ada dari dulu sebenarnya. Kombinasi ya Pak. Apa kuresmu berubah. Luar biasa wis zaman siswa budaya nggawe hutan saka apa dari tali rafia itu ya, kain lambuan itu wis koyo hutan dan seterusnya, meledak itu sudah hal yang biasa. Nah, justru sekarang itu yang dihadapi saat ini kan ketika kita masuk pada era digital itu harus kita pikirkan betul-betul dengan kecepatan yang sangat luar biasa gitu saat ini. Jadi perkembangannya kita menghadapi itu. Tapi dari aspek spektakel semua teater modern sudah masuk di dalam kedokteran. Teknik penyutradaranya sudah kedokteran, castingannya sudah kedokteran, naskahnya sudah teater modern, naskahnya sudah mengadopsi struktur teater modern dan seterusnya. Walaupun itu perlu disikapi sendiri sih sebenarnya. Kalau untuk ketoprak sekarang ini dari pengamatan Mas Nanang, itu pengaruh terbesar dari teater modern yang dipakai di ketoprak perkembangan sekarang ini apa ya? Tapi sebelumnya kita break dulu. Podcast Pra, obrolane pandemen ketoprak. Podcast Pra, Obrolane pandemen ketoprak. Dan kita masih bersama Mas Nanang Arizona. Lanjut. Monggo. Apa terakhir mau pengaruh teater modern yang dirasakan di saat ini. Pengaruh yang paling besar itu pada lakon. Struktur Cerita lakon, ya. pada lakon. Nek zaman tobongan, zaman teater ketoprak masih rakyat itu kan sing gawe bedref ya istilahnya. Bedrefan. Nuwangan bedrefan, urung ono naskah ono lakon. Nah, ketika tradisi menulis lakon itu masuk, gitu. Bisa nggak bisa, itu terikat dengan struktur dari naskah itu. Dialog-dialog. Itu berpengaruh sangat besar sekali pada pertunjukan. Tuntutan-tuntutan di dalam naskah yang tertulis, walaupun tidak semuanya harus plek ya, bisa dikembangkan, bisa dikurangi, bisa disudo, bisa ditambah, bisa macam-macam. Tapi bahwa struktur itu bisa mengikat itu. Struktur itu ada ikatan. Nah dari sanalah apa pengaruh yang paling besar dari dalam struktur penulisan. Dalam struktur penulisan. Nah, tapi memang mungkin teman-teman kan tidak menyadari bahwa pada struktur lakon itu berpengaruh secara besar terhadap dari lakon kan ada tuntutan iringan, ada tuntutan panggung, ada tuntutan dan seterusnya gitu. Kalau sekarang kan mau hafal banyak yang hafal sebenarnya pengaruh ini zaman kalau kita kembali tadi ya bahwa ketoprak itu gampang dimasuki apapun ya. Sebenarnya pada zaman-zaman politik dulu kan pernah juga menjadi ketoprak itu miliknya lembaga kebudayaan rakyat gitu ya, untuk bentungan revolusi dan seterusnya. Itu sebenarnya dari sekarang itu sudah sekian kali terjadi perubahan masuknya bentuk-bentuk struktur lakon-lakon modern gitu. Dari zaman 65 sampai hari ini. Nah, ketika sekarang lebih terbuka, naskah itu tafsirannya lebih luas lagi. Tahun 57-65 itu masih kepentingannya untuk revolusi, untuk kepentingan organisasi tertentu, ideologi tertentu ya, kepentingan wong tertentu. Sekarang lebih menjadi lebih terbuka lagi, bahkan tafsir-tafsir. Saya ini terakhir ya. Terakhir maksudnya aku juri ketoprak adu atau festival gitu. Itu Mangir itu satu putaran festival. Bahkan satu malam itu dua Mangir. Itu versinya sudah berbeda banget. Dan frontal versinya. Frontal. Berbagai sisi gitu ya. Ideologi dulu sekarang mulai mlebu gitu loh. Mulai saya sing wis kesetaraan perempuan dan sebagainya mulai mlebu ke tokoh. Nah itu kan perkembangan teater modern yang paling besar
Dan itu sebenarnya malah penting memang. Iya. Mana penting. Karena kalau kita lihat cerita-cerita zaman masa dulu, kalau kita cermati itu ada beberapa, tidak semua, ada beberapa cerita itu memang dia untuk kepentingan tertentu. Zaman-zaman kolonial itu Belanda itu juga kepentingan untuk menata cerita-cerita itu. Nah, ini ceritanya banyak. Nah, sekarang kan sudah sangat terbuka. Tapi lakon sing di dalam perkembangan lakon dalam naskah ketoprak itu tak koleksi tuh Mas. Naskah koleksi pakai satu-satu. Itu mulai sangat kreativitas sangat dari seorang penulis naskah ya. Ujung-ujung semua muncul di situ. Nah, itu sebenarnya satu peluang bahwa ketoprak itu memang harus kontekstual. Iya. Harus menyuarakan zamannya gitu. Nah, akan muncul pertanyaan di si Itekon Dewi. Tapi ketoprak zaman sekarang, selama dia masih bisa aktual, relevan, di zaman relevan dengan kehidupan sekarang, itu dia pasti akan bisa eksis. Gitu. Nah, watak karakter ketoprak itu bisa kita lihat sebenarnya. Pak Kemis yang paling unduran Pak Kemis yang apa tuh? Iya. Unduran Pak Kemis yang apa? Itu kudu dicermati sebenarnya. Supaya tidak hilang ya. Piye, gitu kan. Poetikane piye, gitu. Cengkok-cengkoke piye, lampah lakune piye dan seterusnya. Itu dicermati, dirumuskan, dituliskan, dipakemkan. Kita relatif memiliki satu dokumentasi yang sangat berharga untuk ketoprak. Yang persoalan yang lain berkembang ke arah manapun nggak bisa dihindari loh, nggak bisa dihindari itu pasti loh. Teknologi dan sebagainya tidak bisa dihindari. Itu kalau saya masih percaya bahwa sifat kerakyatan yang di awal gitu ya, hari ini masih bisa walaupun di era digital kan seseraungan kampung itu juga masih anak rohnya ketoprak sendiri nggak hilang dari sana. Sebenarnya ya wajar saja kalau saya isi nonton sudah menit tiga ini dengan perkembangan sekarang dengan banyaknya tontonan banyaknya hiburan itu wajar yang lebih atraktif sungguh. Nah sekarang tuh kan orang betah nonton suwe-suwe. Kita biasa skip gitu. Ya, 5 menit, 6 menit. Nah, mungkin durasi waktu dan seterusnya itu juga perlu diperhitungkan ya. Nah, ini ketoprak zamane Romondong kan semua. Wah, wis ra iso iki kesuwen kepras, dilangi. Langsung masuk ning kene. Iki gak anu lagi iki. Kurang angkat dan sebagainya. Dan seterusnya. Nah, Romondong Pak SM Tarja kan wis ngono kuwi. Bagian strategi ngeladeni penonton ya. Iya, karena memang ya sebenarnya ngeladeni penonton kan juga sekaligus menawarkan sesuatu pada penonton. Kalau selalu ngeladeni penonton terus, profit oriented terus itu ya menurut kita akan sulit untuk marwahnya pasti muncul. Nah, eksistensi ini sendiri di keadaan perkembangannya ketoprak yang ada di Jogja dengan teater modern dan teater tradisi sendiri pripun Pak Nana perkembangannya sekarang? Eksistensi ini di Indonesia itu salah satu ruang kebudayaan yang paling berkembang itu Jogja. Sangat berbeda kalau kita ke kota-kota besar yang lain. Bandung katakanlah. Bandung kan ya ono Sandiwara, ono Sandiwara Sunda. Di Minang kan ya ono Rande. Tapi tidak seperti di Jogja. Etong wae lah, walaupun festival adalah salah satu ya. Nek sak kabupaten pirang kecamatan, sak kecamatan berapa komunitas, apapun bentuknya ya, apapun ini mereka kan masih bisa bersama-sama untuk menghidupi ketoprak. Gitu. Teater tradisi juga begitu toh, berbagai macam event. Teater modern ya seperti itu. Gitu. Kalau di Bantul itu kan kadang unik sekarang akhir-akhir ini Pak. Jadi kalau dulu kan ada bahasa gini, cah teater cah ketoprak. Tapi faktanya di akhir-akhir ini sekarang festival teater pun yang main rata-rata cah ketoprak. Tapi artinya bisa sinergi gitu loh Pak. Iya. Jadi terus njur ana nilai tawar baru toh ketika sing main ora terus lalu nun sewu cah ketoprak atau cah teater tok gitu. Ketika masuknya cah ketoprak itu bisa memberikan warna baru gitu di kontingen itu. Betul.
Betul, artinya apalagi kalau misalkan itu naik pentas teater modern ya, sing main cah ketoprak dengan lakon-lakon yang bersumber tradisi mesti inget sing pemain ketoprak. Gitu. Sebaliknya teman-teman di teater modern kalau di main ketoprak membangun dramatik pertunjukan biasanya rada luwih peka. Karena memang sudah terbiasa dengan pola latihan di teater modern. Dan itu aman-aman saja ya. Aman-aman ketika saja. otomatis kan nanti ada nafas baru, ada gambar iya. baru. Untuk perkembangan aman-aman saja. Nah sekarang untuk keamanan bersama kata-kata hari ini. Pinter tak? Sebelum makanan kata-kata hari ini tulisan-tulisannya aja ditutupi. Kan Dani saiki langsung berarti pinter ya golek tulisan. Kata-kata hari ini. Sedulur-sedulur ketoprak, mari cancut tali wondo menghadapi era digital. Ketoprak harus masih tetap hidup. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Tidak perlu takut ketika kita terjun atau kita masuk ke zona yang tidak nyaman, karena ketika kita tidak mencoba sesuatu yang tidak nyaman, kita tidak akan menemukan kenyamanan di tempat itu. Nyaman lah, ayo. Nyaman lah. Kabeh iki mek jare kemauan, duwe bakat nek ora ana kemauan ora bakal dadi. Bakatmu ku ora nek kemauanmu kuat wis. Ate teken-teken bakal tekan. Tapi kan dibaleni ya. Podcast pra.